Anda masih bersama Breaking News Berita Satu News Channel dan kami saat ini menghubungi pakar hukum pidana Flora Dianti. Mbak Flora. Iya, Mas. Mbak Flora, ini kalau kita bicara soal sidang perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama pada sidang kali ini akan ada saksi fakta. Nah, kalau kita melihat pernyataan-pernyataan mereka yang pernah hadir pada saat pidato Ahok di Kepulauan Seribu, mereka menilai tidak ada unsur penodaan terhadap agama menurut mereka. Nah, ini akan seperti apa nanti keterangan mereka ini diambil para hakim? Ya, jadi saksi fakta itu kan nanti kan yang akan membuktikan apakah unsur dari pasal 156 atau 156A itu terpenuhi atau tidak. Kalau misalnya faktanya sendiri menyatakan bahwa tidak merasa ada unsur penodaan, berarti unsurnya belum bisa terpenuhi dalam hal ini. Nah, mungkin bisa saja dilengkapi dengan alat bukti lain. Karena kan alat bukti keterangan saksi itu hanya salah satu dari alat bukti yang bisa dijadikan dasar keyakinan hakim. Nah, tapi biasanya dalam kasus seperti ini, itu saksi fakta itu biasanya adalah saksi yang diutamakan dalam membuktikan apakah unsur-unsur yang didakwakan itu dapat terpenuhi atau tidak. Begitu, Mas. Ya, ini kan menarik kalau kita bicara soal penodaan agama ini ada tindakan, ada niatnya, Mbak Flora. Nah, ini kalau misalkan bagi para saksi fakta ini tidak terlihat niat penodaan agama, tapi bagi mereka yang melihat videonya ini ada unsur penodaan agama, ini kan menjadi menarik justru di situ. Nah, apakah nanti keterangan ahli yang akan lebih menentukan dalam sidang ini? Ya, kalau melihat dari unsur alat bukti, maksud saya unsur dakwaan itu kan harus dibuktikan oleh alat bukti yang sah. Nah, alat bukti yang sah itu kalau untuk saksi adalah saksi fakta, jadi bukan saksi yang tidak melihat langsung. Kecuali memang sudah ada alat bukti lain yang minimal 2 alat bukti yang sah, lalu kemudian dilengkapi oleh saksi yang hanya melihat dari video editan gitu. Tapi tetap harus ada minimal saksi fakta dan alat bukti lain yang sah yang bisa memenuhi unsur penodaan agama atau penistaan agama tersebut. Jadi nggak bisa hanya berdasarkan saksi yang melihat secara tidak langsung, harus tetap ada saksi faktanya. Jadi intinya unsur ini terpenuhi atau tidak itu memang harus dilihat dari alat bukti yang sah, itu saksi fakta. Gitu loh, Mas. Nah, ini kalau kita bicara soal alat bukti yang sah, koreksi kalau saya salah. Ini ada 5 sebetulnya kalau di KUHP itu, dan video tidak termasuk di situ kalau menurut yang saya ketahui. Apakah? Iya, betul. Jadi kalau namanya alat bukti yang sah itu kan ada 5 macam, yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, video itu tidak masuk dalam salah satu alat bukti yang sah, karena kan ini kan bukan tindak pidana khusus. Kecuali untuk tindak pidana khusus, misalnya korupsi, pencucian uang, ITE, terorisme. Nah, itu memang untuk data elektronik itu bisa masuk ke dalam alat bukti yang sah. Dalam hal ini, jadi tidak bisa dimasukkan video itu sebagai alat bukti yang sah. Benar, Mas. Oke, artinya kalau menurut keterangan Mbak Flora, boleh nggak kalau saya katakan sebetulnya kasus ini lemah? Bisa dikatakan demikian, tapi kan kita baru melihat alat bukti dari jaksa penuntut umum ya. Nah, kalau misalnya belum melihat semua alat bukti dari jaksa penuntut umum, yang namanya alat bukti yang lemah atau tidak itu kan ada equal evidence right. Para pihak mempunyai hak yang sama untuk membuktikan, yang satu membuktikan dakwaannya, yang satu lagi membuktikan ketidakbersalahannya gitu, ya kan? Atau pembelaannya. Nah, di sini kita bisa melihat yang lemah itu siapa. Nanti kan kalau sudah selesai tahap pembuktian, kita bisa menilai hal itu, Mas. Baik. Mbak Flora, terima kasih banyak, Mbak, sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Iya, sama-sama, Mas.